Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena di minggu ini saya belum bisa melakukan praktikum secara offline. Untuk materi modul 4 kali ini kita akan membahas mengenai materi dari Data Definition Language atau biasa disingkat dengan DDL. Untuk aplikasi yang kita gunakan pada materi modul 4, kita menggunakan aplikasi Exam dan CMD bawaan dari laptop masing-masing. Untuk pengertian dari MySQL sendiri, yaitu suatu perangkat lunak database relasi atau Relationship Database Management System atau RDBMS, seperti halnya Oracle, PostgreSQL, MySQL, dan sebagainya. Untuk tipe data dari MySQL sendiri yaitu terdapat data numerik, yang dimana data numerik dibedakan menjadi dua macam kelompok, yaitu integer dan floating point. Kemudian ada tipe data string, yang dimana tipe data string di sini merupakan tipe data dari rangkaian karakter. Untuk tipe data yang termasuk dalam tipe data string dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Di sini terdapat char, varchar, thin text, text, medium text, long text. Kemudian terdapat tipe data char dan varchar, yang dimana di sini pada prinsipnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah memori yang dibutuhkan untuk penyimpanannya. Memori yang dibutuhkan untuk tipe data char di sini bersifat statis. Besarnya bergantung pada beberapa jumlah karakter yang ditetapkan pada file tersebut dideklarasikan. Kemudian terdapat tipe data tanggal. Untuk tanggal dan jam tersedia tipe-tipe data file berupa data time, date, timestamp, times, dan years. Masing-masing tipe data ini mempunyai kisaran nilai tertentu. Kemudian untuk operator dari MySQL sendiri yaitu terdapat operator aritmatika, yang dimana suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan numerik dan tanggal. Untuk operator aritmatika di sini ada tambah, kurang, kali, bagi, dan mod atau modulus. Kemudian di sini terdapat operator perbandingan, yang dimana suatu ekspresi yang dapat digunakan pada klausa where yang mempunyai sintaks sebagai berikut. Jadi di sini terdapat sintaknya. Kemudian untuk operator dari perbandingan sendiri yaitu ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dan sama atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian terdapat operator logika. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai variabel yang bertipe data boolean. Untuk operator logika sendiri terdapat and, or, dan not. Yang keempat terdapat operator karakter. Operator untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai mencantumkan dalam kondisi. Untuk operator karakter sendiri di sini terdapat sembarang karakter berapapun jumlahnya, sembarang satu karakter, sembarang karakter yang terletak dalam kurung siku. Kemudian ada operator lain-lain. Operator yang ini digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list, dan dapat juga untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan nilai. Untuk operator lain-lain di sini terdapat in dan between. Kemudian ada fungsi agregat. Untuk fungsi agregat sendiri di sini adalah fungsi yang disediakan oleh SQL untuk menghasilkan sebuah nilai berdasarkan sejumlah data. Fungsi ini sendiri yaitu untuk sesuatu kumpulan instruksi yang menghasilkan sebuah nilai jika dipanggil. Untuk fungsi agregat di sini terdapat operator count, sum, avg, max, dan min. Kemudian ada DDL, Data Definition Language. Untuk DDL di sini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut, atau kolom. Kemudian untuk batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar tabel atau bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dan objek database. Untuk struktur dari database di sini sendiri itu menggambarkan skema basis data secara keseluruhan dan desain
dengan bahasa khusus yang disebut dengan DDL. Yang termasuk dari data DDL ya di sini ada create, alter, drop. Untuk create di sini itu untuk menciptakan tabel ataupun indeks. Kemudian untuk alter di sini untuk mengubah struktur dari tabel. Kemudian untuk drop itu untuk menghapus tabel atau indeksnya. Kemudian di sini untuk pengimplementasian dari sintak dari create itu ada create database dan nama databasenya. Kemudian ada user, perintah user ini memungkinkan Anda untuk menentukan database yang ingin bekerja dalam DBMS-nya. Jadi kita semisal sudah mempunyai suatu database, jadi kita itu kalau mau membuat tabel di dalam database-nya itu kita mengetikkan sintak user database. Kemudian ada drop. Untuk drop di sini untuk menghapus tabel, database atau dan lain-lainnya. Untuk sintaknya seperti ini, ada drop, database dan kemudian nama database-nya. Kemudian ada constraint. Constraint di sini adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Untuk MySQL sendiri di sini sudah menyediakan beberapa tipe constraint seperti berikut, yaitu ada not null, yang dimana suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Dan kemudian ada unique, mendefinisikan suatu kolom yang bersifat unik, artinya antara satu data dengan data lainnya namanya tidak boleh sama. Kemudian ada primary key. Constraint primary key di sini membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Yang terakhir ada foreign key. Untuk foreign key di sini didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, yang dimana kolom tersebut juga memiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Biasanya itu dipakai untuk menghubungkan antara dua tabel. Oke, kita masuk ke pelaksanaan praktikum. Yang pertama di sini sudah terdapat ERD dari sistem informasi mata kuliah, yang dimana itu terdapat entitas mahasiswa, mata kuliah, kemudian ada relasi mengambil. Untuk derajat kardinalitasnya itu ada many to many. Kemudian untuk data relasionalnya di sini ada NIM, nama, alamat, kode mata kuliah, matkul dan SKS, NIM, kode mata kuliah dan nilai. Untuk langkah-langkah implementasi dari basis data, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu aplikasi software basis datanya. Di sini kita menggunakan aplikasi Exam. Untuk teman-teman yang belum mendownload atau menginstal aplikasi Exam, silakan download link yang sudah saya berikan kemarin itu. Untuk versinya silakan teman-teman sesuaikan dengan spesifikasi laptopnya masing-masing. Kemudian untuk menjalankan dari MySQL sendiri, yang pertama kita buka aplikasi MySQL-nya. Kemudian di bagian modul Apache dan MySQL di sini di action start kita pencet. Kita aktifkan terlebih dahulu dari Apache dan MySQL-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan direktori menggunakan DOS-PROM atau CMD. Untuk sintaknya yang pertama kita ketikkan sintak seperti berikut. Kita buka CMD dari laptop masing-masing. Kemudian kita ketikkan sintaknya. Untuk sintaknya seperti berikut. Setelah kita masuk ke direktori bin-nya, kemudian kita ketikkan MySQL spasi -u spasi root. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke implementasi perancangan dari basis datanya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi perancangan basis data dengan MySQL berbasis tag. Oke, yang pertama kita buat terlebih dahulu database universitas. Untuk sintaknya seperti berikut. Jadi kita ketikkan sintaknya untuk membuat database. Oke, kita sudah memiliki satu buah database universitas. Untuk melihat apakah berhasil kita untuk membuat database universitas, kita ketikkan show database. Bisa dilihat di sini sudah terdapat database universitas. Artinya kita sudah berhasil membuat database universitas. Kemudian jika kita ingin membuat tabel di dalam database universitas, sintak yang kita gunakan yang pertama itu harus masuk terlebih dahulu pada direktori universitasnya dengan cara kita ketikkan UC atau UC universitas. Secara otomatis kita sudah masuk pada direktori universitas. Bisa dilihat di sini terdapat MariaDB Universitas. Berarti kita di sini langsung bisa membuat tabel di dalam database universitas. Untuk membuat tabel, perintah yang digunakan untuk membuat tabel di sini menggunakan perintah berikut. Itu ada create tabel, kemudian nama tabelnya, buka kurung, fill, tipe data, panjang data, kemudian nilainya, not null, kemudian expressionnya, yaitu primary key. Untuk yang di modul di sini kita membuat 3 tabel, yakni tabel mahasiswa, mata kuliah, dan mengambil. Yang pertama, untuk cara membuat dari tabel sendiri yaitu create tabel, kemudian nama tabelnya kita masukkan, buka kurung, kemudian kita enter. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan atribut dari tabelnya. Untuk atribut dari tabelnya sendiri itu ada name, nama, kemudian alamat bernilai varchar. Di sini untuk nilai dari tipe data atributnya. Ada name, kita masukkan terlebih dahulu namanya, nama atributnya name, kemudian nilainya, nilai dari tipe data dari atributnya, varchar, kemudian panjang dari tipe datanya, kemudian nilainya, primary key, not null. Misal teman-teman bingung kenapa di sini not null, coba kita lihat di penjelasan tadi. Di situ not null yang dimana digunakan untuk mendefinisikan dengan constraint not null itu tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berisi sebagai kunci atau primary key otomatis tidak boleh null. Artinya kita menggunakan constraint tipe not null. Pastikan di sini kita kalau sudah mengetikkan atribut dan tipe data dari atributnya, kemudian kita ketikkan koma, kemudian enter, kemudian masukkan lagi atributnya,
Kalau semisal di sini merupakan atribut terakhir, maka kita tidak usah mengetikkan koma lagi, namun kita langsung enter aja. Kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma seperti ini, kemudian kita enter. Maka secara otomatis kita sudah memiliki tabel mahasiswa dengan nilai atribut NIM, nama dan alamat. Untuk melihat apakah tabel yang sudah kita buat itu berhasil atau enggaknya, kita ketikkan cetak dash, kemudian nama dari tabelnya. Atribut yang tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa dan nilai dari atribut dari tabel mahasiswa sendiri sudah berhasil. Maka hasilnya seperti berikut ini. Oke, selanjutnya yang kedua kita buat tabel mata kuliah. Untuk tabel mata kuliah di sini kita buat seperti pada tabel mahasiswa, create tabel mata kuliah. Teman-teman bisa mengikuti tutor dari video di sini. Oke. Untuk atribut SKS di sini, karena di sini bernilai int, maka kita tidak perlu memberikan panjang dari karakter tipe datanya. Jadi kita langsung enter aja, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel baru, yaitu tabel mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah, matkul, dan SKS. Kita lihat apakah tabel yang sudah kita buat itu sudah berhasil atau tidak. Oke. Untuk tabel mata kuliah di sini kita sudah berhasil membuatnya dengan tipe data, kode mata kuliah, matkul, dan SKS. Yang terakhir kita lanjut ke tabel mengambil. Kita buat tabel lagi. Oke, kita sudah memiliki 3 buah tabel dari database universitas dengan masing-masing nilai dari tabelnya. Jadi kita sudah membuatnya. Lanjut ke materi. Kemudian dari implementasi perancangan basis data dengan MySQL berbasis PHP MyAdmin. Untuk di bagian di sini, teman-teman bisa melakukannya secara individu atau secara praktek sendiri, yang dimana silakan teman-teman perhatikan langkah-langkah dari praktikum yang ada di modul untuk teman-teman membuat database secara manual dari
aplikasi examnya. Jadi teman-teman silakan mencobanya nanti dari rumah ya, silakan membuat. Kemudian untuk tugas, di sini teman-teman itu dibagi. Untuk tugasnya di sini membuat perancangan dari salah satu dari beberapa database berikut. Yang pertama ada peminjaman buku atau novel, kemudian ada koperasi simpan pinjam. Yang kedua, implementasikan fungsi DDL dan perancangannya pada nomor 1. Jadi teman-teman nanti bikin databasenya, kemudian bikin tabelnya, atributnya dari pembagian soal di sini. Untuk kelompok 1 itu mengerjakan permasalahan yang A, kemudian yang kelompok 2 mengerjakan permasalahan yang B. Yang pertama di sini itu kalian membuat ERD dan data relasionalnya terlebih dahulu. Mungkin itu saja terkait pembahasan dari materi 4 modul 4 kali ini. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di grup praktikum basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage.